Di hari, dia cantik, anggun, lagi ayu. Tak pantas kiranya jika pujiku padanya hanya sebaik kata rayu padu. Di hari, jika malam ini langit terang bercahaya bulan, jangan kau kasih tahu pada bintang bahwa saat mataku dan matanya beradu pandang, ada suara hati yang ingin kubisikkan. Mendengar pertama kali Aldi menyebut nama secara langsung tanpa diawali kata kakak, Aida terisak-isak. Air matanya mengalir deras. Sementara Aldi bingung apa yang harus dilakukan. Aldi sama sekali tidak berani menyentuh, membelai, apalagi memeluk. Mungkin ini memang sudah kehendak Tuhan untuk kita. Bertemu dan dekat dengan singkat, lalu berpisah. Semoga kita berdua baik-baik saja. Dan semoga suatu saat kita bisa bertemu lagi. Halo hai, apa kabar teman-teman? Semoga kabar baik senantiasa membersamai teman-teman semua. Selamat malam dan salam jumpa bersama di hari remaja yang kembali hadir untuk berkisah. Tentunya masih seputar kehidupan remaja. Jangan lupa, bagi teman-teman yang mau kirim-kirim salam atau ucapan apapun untuk orang-orang terkasih, terus pengen berbagi kisah juga, jangan sungkan-sungkan. Kirimkan saja tulisan teman-teman melalui email diariremaja79@gmail.com atau DM ke IG @diariremaja79. Jangan lupa pula, jika teman-teman suka, Diari Remaja minta dukungan teman-teman. Cukup dengan like, comment, share, and subscribe agar Diari Remaja tetap eksis untuk berkisah, sebab kita tentu punya cerita. Baik teman-teman, masih di kisah Aldi dan Camelia dan sekarang memasuki bagian ketiga. Di bagian pertama teman-teman sudah tahu awal mula kedekatan Aldi dan Camelia. Kemudian di bagian kedua ada pergeseran kisah, di mana Aldi bertemu Aida, kakak kelas yang sedang berusaha mendekatinya. Lalu di bagian ketiga ini kita lanjutkan kisah Aldi dan Aida sampai selesai. Dari deretan kisah-kisah ini nanti pada akhirnya mengerucut pada suatu kisah perjalanan Aldi dan Camelia. Apakah di penghujung kisahnya nanti berakhir dengan penuh bahagia atau sebaliknya? So ikuti kisahnya dari awal sampai selesai karena kisah ini runtut sesuai urutan kejadian. Jangan kemana-mana. Tiap jam 21.00 waktu Indonesia Barat atau paling lambat jam 23, Diari Remaja akan selalu hadir sebagai pengantar tidur teman-teman semua. Oke, sekarang mari kita berkisah. Malam itu langit gelap. Dari dalam kamar, terdengar suara jangkrik dan binatang malam lainnya yang berbunyi saling bersautan. Tidak seperti biasanya, Aldi bangun lebih pagi sebelum subuh. Ia memulai pagi dengan cuci muka, lalu menyiapkan buku pelajaran, belajar, dan mengerjakan beberapa pekerjaan rumah untuk esok hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kurang lebih 1 jam setelah Aldi belajar, terdengarlah azan subuh berkumandang. Aldi pun langsung mengambil air wudhu, setelah itu mengenakan sarung dan peci, kemudian beranjak ke musola yang tidak jauh dari rumahnya. Sekedar untuk menjaga kesegaran tubuh. Sehabis sholat subuh, Aldi lari-lari kecil keliling kampung sampai berkeringat. Setelah itu istirahat sejenak, dilanjutkan mandi pagi, mengenakan seragam biru putih, sarapan pagi, dan berangkat ke sekolah. Kegiatan seperti ini jadi sering dilakukan Aldi. Rupanya kejadian hari Senin itu membuat Aldi lebih bersemangat. Selasa pagi, jam 6.30, Aldi bersama Dika dan Ica berangkat ke sekolah jalan kaki. Mereka sampai sekolah tepat jam 6.45 menit atau 15 menit sebelum bel tanda masuk jam pertama berbunyi.
Aldi masuk ke kelasnya dengan penuh percaya diri. Kemudian meletakkan tas di laci bangku deret paling kanan nomor 3, tepat sebelah jendela. Seolah-olah ingin melihat sesuatu. Dari balik kaca, pandangan Aldi menangkap seluruh objek di luar kelas. Dia berharap akan melihat Aida melintas di halaman sekolah. Namun sampai bel tanda masuk berbunyi, ia tidak melihat sosok yang dirindukannya. Jam pertama hingga jam terakhir diikutinya dengan baik. Sekitar 10 menit sebelum bel tanda pulang sekolah berbunyi, pintu kelas Aldi ada yang mengetuk. Kemudian Pak Eko, guru matematika yang mengisi jam terakhir itu mempersilakan masuk kepada yang mengetuk pintu. Lalu masuklah sosok gadis cantik ke kelas dengan membawa buku catatan. Aldi yang sedang duduk tenang tiba-tiba ambil posisi berdiri dan menyapa dengan lantang. "Kak Aida!" Sontak pandangan seluruh siswa di kelas itu tertuju pada Aldi. Melihat seluruh siswa memperhatikannya, Aldi kembali duduk dan menundukkan kepala. Sementara Aida yang merupakan mayoret marching band di sekolahnya, setelah meminta izin kepada Pak Eko, langsung menyampaikan maksud dan tujuannya masuk kelas 1A. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik." Ucapan salam Aida dijawab kompak siswa kelas 1A. Kemudian Aida melanjutkan menyampaikan informasi. "Sebelumnya kakak mohon maaf telah mengganggu aktivitas adik-adik. Dan kakak juga mengucapkan terima kasih atas waktunya, terutama kepada Bapak Eko." Pak Eko pun menganggukkan kepala dan Aida terdiam sejenak pertanda menghargai Pak Eko. Setelah itu, Aida melanjutkan maksud dan tujuannya. "Di siang yang berbahagia ini, kakak mau menginformasikan bahwa dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-48 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1993, grup marching band sekolah kita ditunjuk sebagai petugas upacara. Untuk itu, atas dasar perintah pembina marching band, kakak akan menunjuk 24 anak perwakilan dari masing-masing kelas. 24 perwakilan kelas tersebut nantinya bertugas sebagai pemukul bass 2 anak, tenor 4, senar drum 6, peniup pianika 4, belera 4, dan penari 4. Untuk kelas 1A, 4 anak yang ditunjuk yaitu Aldi pianika, Zada belera, Zalfa, dan Arfa penari. Bagi yang namanya disebut, setelah bel pulang silahkan berkumpul di halaman depan untuk diberi pengarahan oleh pembina tentang waktu dan tempat latihan marching band. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Tak lama setelah menutup dengan salam, Aida langsung pamit untuk meninggalkan kelas ke Pak Eko. Dan selang beberapa menit bel tanda pulang pun berbunyi. Lalu Pak Eko menutup pelajaran. Para siswa kelas 1A secara bergantian bersalaman dengan Pak Eko, lalu keluar dan pulang. Sementara Aldi, Zada, Zalfa, dan Arfa setelah bersalaman langsung menuju halaman sekolah untuk berkumpul sesuai informasi yang disampaikan ke Aida. Tak lama kemudian, selama kurang lebih 15 menit, pembinaan dan informasi tentang kegiatan latihan persiapan menyambut hari ulang tahun ke-48 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1993 disampaikan dengan jelas. Setelah mendapatkan pembinaan, semua siswa pulang, kecuali anggota marching band senior, salah satunya Aida. Saat itu entah kenapa, kaki Aldi seperti memaksa untuk mendekati pohon cemara. Maka secara perlahan, Aldi berjalan mendekati pohon cemara. Sementara di saat yang sama, dari belakang Aldi, Aida yang sedang memegang tongkat mayoret dan pianika memanggil Aldi. "Aldi!" sapa Aida. Aldi hanya menoleh ke belakang dan melihat Aida yang sedang mendekatinya. "Kamu sudah mau pulang?" lanjut Aida. "Iya kak, aku mau pulang," jawab Aldi sedikit gugup. "Sekarang kan baru jam 12.30.
bagaimana kalau sebelum pulang kita ngobrol dulu bentar? Bentar aja. Nih lihat, apa yang aku bawa. Lanjut Aida mengajak Aldi ngobrol. Tapi kak, belum sempat Aldi beralasan, Aida memotong kata-kata Aldi. Ah, gak usah pakai tapi-tapian. Yuk kita duduk di bawah pohon cemara itu. Ajak Aida. Kakak mau tanya lagi tentang salam merindu seperti yang kemarin itu. Tanya Aldi penasaran. Enggak, lupakan yang kemarin itu. Yang jelas aku pengen ngobrol sama kamu. Jelas Aida. Aldi sejenak terdiam dan bengong. Dalam perasaannya berbisik kata, jangan-jangan kemarin Kak Aida cuma iseng ngerjain aku. Tahu gini aku gak perlu gede rasa. Hei, kok bengong? Kamu kenapa? Aida penasaran. Enggak kak, aku gak kenapa-napa kok. Jawab Aldi. Kalau gak kenapa-napa, kenapa bengong? Tanya Aida penasaran lagi. Ah, sudahlah kak, lupakan bengongku itu. Gak penting, jawab Aldi ringan. Baik, kalau begitu yuk kita duduk, ajak Aida. Mereka berdua duduk di bawah pohon cemara. Sementara kakak senior marching band yang lain sibuk dengan kegiatan masing-masing. Di antaranya menentukan lagu apa saja yang akan dibawakan saat karnaval 17-an nanti. Kemudian gerakan tari seperti apa yang nanti akan diperagakan. Aldi, sapa Aida membuka obrolan. Iya kak, jawab Aldi sambil memperhatikan objek lain di depannya. Hei, kalau jawab tuh mukanya menghadap ke arah yang bertanya. Emangnya kamu lagi ngomong sama daun apa? Kata Aida sedikit kesel. Sini dong deketan dikit, lanjut Aida. Baik kak, jawab Aldi sambil mendekat dan memposisikan duduknya sehingga tepat berhadapan. Lihat ini, apa yang aku bawa. Ini pianika yang akan kamu pegang nanti saat bermain marching band. Kamu sudah hafal not lagu apa saja? Tanya Aida yang mulai obrolan serius. Belum kak, aku belum tahu not lagu apapun menggunakan pianika. Kalau pakai suling bambu sih aku bisa. Kebetulan ayahku sering mengajariku bagaimana cara bermain suling bambu. Jawab Aldi polos. Oh, kalau gitu kamu bakal cepet belajar not pianika. Paling cukup 4 lagu nasional, 4 lagu daerah, dan 4 lagu bebas. Kamu mau gak kakak ajarin? Aida memberi tawaran. Tentu kak, dengan senang hati, jawab Aldi senang. Baik, kalau begitu mulai besok tiap jam istirahat kamu ke sanggar marching band untuk latihan ya. Kemudian dilanjut setelah bel pulang sekolah, kita latihan bersama teman-teman yang lain. Ajak Aida. Tapi aku malu kak, jawab Aldi. Kenapa malu? Oke, gini aja. Besok aku samperin kamu ke kelas ketika jam istirahat. Aida memberi tawaran. Boleh kak, dan terima kasih ya kak. Kakak sudah baik sama aku. Sekarang aku mau pamit pulang, jawab Aldi. Oke, kalau begitu kamu hati-hati di jalan ya. Sampai ketemu besok. Iya kak. Mereka berdua beranjak pergi. Aldi pulang ke rumah, sedangkan Aida kembali ke sanggar marching band. Keesokan harinya, benar saja, setelah bel tanda istirahat, Aldi mendapati Aida sudah berada di depan pintu kelas dan mengajak Aldi ke sanggar marching band. Yuk kita ke sanggar marching band, ajak Aida. Baik kak, jawab Aldi. Sambil berjalan mereka menuju sanggar marching band. Mereka terlibat obrolan kecil. Bentar, kita beli jajan dulu. Kamu bawa uang saku enggak? Tanya Aida ngeledek. Ya bawalah kak, cuma gak banyak karena rumahku dekat. 15 menit jalan kaki dari sekolah, jadi gak perlu banyak uang saku. Karena gak perlu uang transport, jawab Aldi polos. Oh gitu, kali ini aku yang traktir ya. Aida memberi tawaran, sementara Aldi diam saja. Mereka berdua menuju penjual makanan kecil di sekitar lingkungan sekolah. Dibelinya krip-krip, sapari, bubur kacang hijau, dan es lilin.
Kemudian lanjut ke sanggar marching band. Di sanggar marching band, sambil menikmati jajan, not demi not yang telah tersedia diajarkan kepada Aldi. Aldi yang memang sudah bisa memainkan alat musik suling bambu itu tidak merasa sulit mempelajarinya. Sehingga dalam satu kali pertemuan di jam istirahat saja sudah bisa 2 lagu daerah sekaligus, yaitu lagu Gambang Suling dan lagu Warung Pojok. Wah, bagus banget Aldi, kamu cepat bisa. Sampai saatnya nanti kita tampil di acara 17-an, kamu pasti sudah biasa menguasai semuanya, puji Aida kepada Aldi. Terus nanti kamu tinggal penyesuaian saja, kapan saatnya meniup atau memulai lagu. Caranya mudah, tinggal lihat komando dariku, atau kalau enggak, kamu lihat dulu teman kakak kelas yang sudah bisa. Barisannya nanti jadi satu. Semoga nanti kamu dapat langsung menyesuaikan, lanjut Aida. Mudah-mudahan saja kak, jawab Aldi tenang. Tak lama kemudian, bel tanda masuk berbunyi. Mereka berdua segera beranjak menuju kelas masing-masing. Sepulang sekolah, latihan kembali dilanjutkan. Pemain pianika dan belera kelas 1 latihan di tempat khusus. Sementara Aldi dipersilahkan langsung gabung dengan kakak senior lainnya. Aldi, kamu langsung saja ikut gabung dalam barisan. Kebetulan lagu untuk latihan kali ini lagu daerah Gambang Suling dan lagu Warung Pojok. Nah, untuk lagu-lagu ini kamu kan tadi sudah bisa. Baik kak, jawab Aldi. Aldi masuk barisan, sementara Aida siap memimpin marching band. Dengan gayanya yang khas, Aida memulai melakukan aksinya sebagai mayoret. Dimulai dari mengangkat tongkat dengan tangan kanan dan mengangkat tangan kiri sambil mengacungkan telunjuk sebagai aba-aba siap dimainkan lagu pertama, yaitu Gambang Suling. Pada latihan perdana ini, lagu Gambang Suling dibawakan tanpa intro. Jadi begitu tongkat mayoret diturunkan, pianika dan belera langsung dibunyikan diikuti instrumen lain sesuai ketukan. Aldi dapat dengan mudah menyesuaikan diri, memainkan pianika dengan begitu asik sambil sesekali memperhatikan lemah gemulainya Aida menari dengan tongkat mayoret seiring dengan irama instrumen marching band. Kegiatan latihan dilaksanakan setiap hari, mengingat acara 17-an semakin dekat. Bahkan di hari libur pun anggota marching band membuat jadwal berlatih sampai pada akhirnya semuanya bisa, baik pemegang alat instrumen maupun penari. Menjadi anggota marching band bagi Aldi suatu pengalaman yang berharga. Selain bisa memainkan pianika, dirinya juga mendapat pelajaran tentang marching band dan istilah-istilah di dalamnya yang umum pada saat itu, seperti pukulan kavalri, jujersi, ganevo, dan lain sebagainya. Tanggal 17 Agustus 1993 pun tiba tepat di hari Selasa. Jam 8 pagi, regu marching band diikuti para siswa dan peserta upacara lain sudah siap berbaris di depan kantor kecamatan, kemudian berjalan menuju lapangan upacara untuk melaksanakan upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Jarak kantor kecamatan dengan lapangan upacara kurang lebih 1 kilo dan dapat ditempuh selama setengah jam. Ya, sedikit lama karena mereka berjalan sambil beraksi. Jam 8.30 tepat, semua peserta upacara, termasuk regu marching band, sudah mempersiapkan diri dalam barisan masing-masing menunggu kehadiran inspektur upacara. Kemudian jam 9, inspektur upacara pun tiba, lalu upacara dimulai. Upacara berlangsung penuh hikmat sampai jam 10.30. Seusai upacara, masih di lapangan, pembina marching band memerintahkan semua regu marching band untuk berkumpul dalam barisan. Kemudian pembina memberikan ucapan selamat bahwa penampilannya dalam upacara sangat bagus. Setelah itu, pembina mempersilahkan semua anggota mengambil snack dan makanan yang telah disiapkan. Setelah mengambil makanan, seolah-olah sudah merasa begitu akrab, tangan kiri Aida meraih tangan kanan Aldi, lalu menggenggamnya erat dan mengajak makan bersama. Jantung Aldi spontan berdegup kencang tak karuan. Hatinya berasa bergetar. Aldi, kita makan bersama yuk, ajak Aida. Sementara Aldi tidak bisa berkata apa-apa.
Hanya sekedar untuk menjawab iya saja, lidah seperti keluh, tak dapat bicara. Hei, aku lagi ngomong sama kamu. Kamu gak mau makan bareng aku? Lanjut Aida. I, i, iya kak, aku mau. Jawab Aldi terbata-bata. Sementara Aida tidak tahu apa yang sedang Aldi rasakan. Mereka pun asik makan berdua, meski berada di antara teman-teman yang lainnya. Setelah semuanya selesai makan, mereka pulang kembali ke sekolah dan dilanjut pulang ke rumah masing-masing. Sementara ada yang tidak pulang karena jam 2 harus sudah berada di depan halaman kecamatan lagi untuk mengikuti karnaval sekaligus aubade dan upacara penurunan bendera. Aldi memilih untuk tidak pulang karena pinta Aida. Aldi gak usah pulang ya, tanggung, ntar jam 2 harus berkumpul lagi di halaman kecamatan, kata Aida. Iya kak, jawab Aldi ringkas. Mereka berdua pun tidak pulang. Sambil menunggu waktu berangkat ke kantor halaman kecamatan, mereka berdua iseng memukul dan meniup alat-alat marching band, lalu duduk dan ngobrol berdua. Entah apa yang dibicarakan, yang jelas bukan tentang salam merindu lagi, tapi lebih ke obrolan ringan. Jam 13.30 atau jam 1 siang, semua anggota marching band sudah berkumpul kembali di sekolah untuk berangkat ke halaman kantor kecamatan. Jam 14 atau jam 2 siang, barisan marching band menempatkan diri di barisan paling depan, diikuti peserta karnaval lainnya, lalu berangkat ke lapangan upacara untuk melaksanakan aubade dan upacara penurunan bendera. Seperti halnya upacara detik-detik proklamasi. Setelah aubade dan penurunan bendera selesai, anggota marching band kembali dikumpulkan dan diberi ucapan selamat oleh pembina. Lalu dipersilahkan mengambil snack dan makan sore. Mengulang kejadian tadi siang, Aldi dan Aida makan bersama. Setelah semuanya makan, jam 17 atau jam 5 sore, semuanya kembali ke sekolah lalu pulang ke rumah masing-masing. 17 Agustus 1993, malam Rabu, jam 9. Ditemani suara jangkrik dan binatang malam, Aldi kembali menggoreskan tinta di buku diari berwarna ungu. Satu persatu kata dirangkai menjadi kalimat indah tentang persahabatan dengan Aida, kakak kelas yang cantik itu. Ya, persahabatan. Meskipun tidak pernah membuat kesepakatan bersahabat, Aldi merasa yakin bahwa perasaan yang ada dalam hatinya adalah rasa persahabatan. Sejak pertama kali bertemu dengan Aida, memang Aldi seolah-olah jadi penyair. Hampir tiap malam setelah belajar, dirinya selalu menulis buku diari. Isi diarinya dimulai dari judul salam rindu kakak kelas, dan seterusnya, sampai semua halaman penuh terisi. Hal yang ditulis pun hanya satu topik saja, yaitu tentang kedekatannya dengan Aida. Buku diari ini pula sering ditujukan ke Camelia, sahabat dekatnya yang masih duduk di bangku kelas 5 SD. Maksud hati Aldi ingin curhat. Apa daya Camelia masih gadis kecil imut yang belum tahu apa-apa. Sehingga ketika disuruh membaca, Camelia cuma bisa cengar-cengir tidak tahu maksudnya. Aldi pun jadi tersipu malu menyadari hal itu. Selain untuk tampil dalam kegiatan upacara dan karnaval, marching band sekolahnya juga sering diminta tampil dalam acara-acara lain, seperti peringatan hari besar keagamaan, acara sunatan, dan lain sebagainya. Jumat, tanggal 22 Oktober 1993. Seusai pelaksanaan THB Cawu 1 atau tes hasil belajar catur wulan pertama. Dulu, saat tahun 93, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 84. Berbeda dengan sekarang. Jika sekarang menggunakan sistem semester di mana ulangan akhir dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun, dulu ulangan akhir namanya THB yang dilaksanakan 3 kali dalam setahun. Ya, seusai pelaksanaan THB Cawu 1, jam 2 siang, grup marching band tampil dalam acara hajatan salah satu warga.
Dalam acara itu, tentu ada Aldi dan Aida. Aldi yang sudah benar-benar merasa dekat dengan Aida, sebelum tampil sempat menitipkan tas kepada Aida yang tanpa disadari di dalamnya berisi buku diari. "Kak, boleh nggak aku nitip tas sama kakak? Tas aku kan kecil, jadi bisa masuklah ke dalam tas kakak." Aldi meminta tolong. "Boleh dong, masa enggak? Sini aku masukkan tas kamu ke dalam tasku," jawab Aida sambil meminta tas Aldi. Selepas acara usai dan pulang ke rumah, Aldi lupa meminta kembali tas yang dititipkannya. Pada malam harinya, mungkin karena lelah dengan kegiatan tadi sore, Aldi pun meninggalkan kebiasaan menulis buku diari. Jadi, Aldi benar-benar lupa dengan buku diari itu. Sementara Aida, pada malam hari, ketika mau mengambil sesuatu dalam tasnya, mendapati ada tas kecil. Aida baru ingat kalau tadi sore Aldi sempat menitipkan tas. Aida penasaran dengan isi dalam tas. Lalu dengan sedikit merasa berdosa, Aida mulai membuka tas Aldi, lalu diambilnya buku diari warna ungu. Kemudian lembar demi lembar isinya dia baca. Entah tulisan apa yang Aida baca. Tiba-tiba ia meneteskan air mata, lalu menutup kembali buku diari itu. Masih penasaran rupanya, Aida kembali membaca buku diari itu dari awal. 26 Juli 93. Salam rindu kakak kelas. Dear Diari, malam ini aku ingin bercerita. Aku harap kau mau mendengar dan mengerti tentang perasaanku yang tak karuan tiba-tiba. Terbayang pesona takjub di bawah pohon cemara tadi siang saat mentari mengembara menapaki luasnya cakrawala. Diari, di bawah pohon cemara itu, aku tertegun malu saat bibir manisnya berucap, "Aku rindu." Padahal dia bukan siapa-siapa. Hanya kakak kelas yang baru kukenal seminggu yang lalu. Diari, malam ini entah mengapa hatiku memaksa untuk merinduinya, hingga perasaanku tak kuasa menahan gundah gulana. Setetes demi setetes kembali air mata Aida mengalir setelah membaca tulisan pertama. Kemudian lanjut membaca tulisan kedua dan seterusnya. 27 Juli 93. Terima kasih kakakku cantik. Diari, jika malam ini kau punya kalimat indah, bisikanlah ke telingaku, biar ku tulis rapi untuk kujadikan kenangan syahadu pada masa yang kan terlewati. Diari, hari ini dia telah memberiku banyak hal tentang arti tulusnya persahabatan, memberi tanpa pamrih, mengasihi tanpa imbal. Diari, dia cantik, anggun, lagi ayu. Tak pantas kiranya jika pujiku padanya hanya sebaik kata rayu padu, maka biarkan asaku mengembara jauh sampai dapat menyelami arti dekatku dengannya. Semakin dibaca menyeluruh, semakin deras pula air mata yang mengalir di pipi Aida, sampai sapu tangan warna putih bergambar bunga mawar pun basah untuk menyapunya. 17 Agustus 93. Debar hatiku padanya. Diari, hari ini aku terpaut erat genggaman tangan lembut, seraya hati berdebar menggelayut. Hari ini padanya alam menciptakan rindu, saat ku pandang seraut wajah ayu bermata sendu. Diari, jika malam ini langit terang bercahaya bulan, jangan kau kasih tahu pada bintang,
bahwa saat mataku dan matanya beradu pandang, ada suara hati yang ingin kubisikkan. Diari, jika esok hari langit cerah bercahaya matahari, jangan kau kasih tahu pada awan bahwa setiap kalimat yang ia ucapkan membuat jiwaku rindu tak karuan. Seakan-akan tak kuasa menahan derai air mata, Aida segera menutup buku diari berwarna ungu itu, lalu memasukkannya kembali ke dalam tas kecil milik Aldi. Keesokan harinya, Sabtu 23 Oktober 1993, Aldi berangkat lebih cepat tidak seperti biasanya. Ia sampai sekolah hampir belum ada siapapun. Rupanya Aldi siswa yang paling cepat datang hari itu, meskipun hari itu hari bebas pelajaran. Namun betapa terkejutnya Aldi ketika masuk ruang kelas mendapati Aida sedang duduk di bangkunya. "Kakak," sapa Aldi dengan nada terkejut. "Kenapa kakak di sini?" lanjut Aldi penasaran. Aida tidak menjawab pertanyaan Aldi, tapi mengungkapkan kata lain. "Aldi, nanti sepulang sekolah aku pengen ngobrol sama kamu. Di sanggar marching band. Kamu mau kan?" Aida memohon. Sebelum Aldi menjawab, Aida berdiri dan beranjak pergi. Aldi pun jadi bingung dan penasaran. Gerangan apa yang terjadi pada Aida? Sementara Aldi juga lupa kalau tas kecilnya kemarin dititipkan sama Aida. Singkat cerita, bel tanda pulang dibunyikan lebih cepat dari jadwal semestinya. Seluruh siswa pun pulang. Sementara Aldi dengan rasa penuh penasaran segera menuju sanggar marching band. Benar saja, rupanya Aida sudah terlebih dahulu sampai di sanggar, selisih beberapa menit. Lalu keduanya segera mengambil posisi duduk berhadapan dengan jarak kurang lebih 1 meter. Aida membuka tas lalu mengambil tas kecil Aldi dan memberikannya dengan pelan sambil berucap lembut. "Aldi, aku minta maaf. Kemarin lupa mengembalikan tas ini. Mohon maaf juga jika aku lancang telah membuka dan membaca isi semua tulisan yang ada di buku diari ini." Dengan nada terbata-bata, Aldi menjawab, Iya kak, aku..." Belum selesai berbicara, tiba-tiba jari telunjuk dan jari tengah Aida mendarat di bibir Aldi sambil berkata, "Shh, jangan panggil aku kakak, panggil aku Aida." Iya Aida," jawab Aldi masih dengan kata yang terbata-bata dan merunduk malu. Perasaan Aldi bingung tak karuan. Sementara dadanya berdegup kencang dan tubuh hampir lunglai. Tidak tahu kenapa tiba-tiba Aldi begitu. Aldi pun berjuang untuk bisa menenangkan diri. "Aldi, terima kasih. Sejak bulan Juli yang lalu, kamu sudah menjadi sahabatku yang baik." Aida menyatakan. Sahabat? Jadi selama ini kita bersahabat?" tanya Aldi bingung. "Iya, kurasa begitu. Dan aku pun merasakan sama seperti apa yang kamu rasakan, Aldi. Sama seperti apa yang kau tuliskan di buku diari itu," Aida berkata masih dengan nada lembut. Lalu keduanya tertegun, merunduk, kemudian saling beradu pandang. Hari ini memang tidak seperti biasanya. Ada sesuatu yang istimewa di antara mereka berdua. Setelah beberapa saat beradu pandang, wajah mereka kembali merunduk dan menampakkan butir-butir air mata dari keduanya. Aida menghela nafas panjang, sementara Aldi masih tertunduk. "Aldi, mungkin..." Aida menghentikan kata-kata karena seolah-olah tak kuasa menahan tangis dan rasa sesak di dada.
Namun ia berusaha menegarkan hati dan melanjutkan kata-katanya. Mungkin hari ini terakhir kita bertemu. Apa? Kenapa? Kakak mau menjauhiku. Kakak sudah gak mau bersahabat denganku. Jawab Aldi sedikit emosi. Shh, jangan panggil aku kakak, Aldi. Aida kembali mengingatkan. Bukan begitu maksudku, Aldi. Aida mulai menegaskan. Mungkin hari ini kita terakhir bertemu karena aku akan pindah ke pesantren. Aku akan menguruskan SMP di lingkungan pondok yang pasti kita tidak dapat lagi ngobrol meskipun sekedar lewat surat. Karena pondok pesantren yang akan aku pindahi sangat ketat. Jelas Aida sambil sedikit menangis. Keduanya secara bersama-sama menghela nafas panjang. Diikuti derai air mata, lalu secara bersama-sama pula mereka berdiri. Aida mendengar pertama kali Aldi menyebut nama secara langsung tanpa diawali kata kakak. Aida terisak-isak, air matanya mengalir deras. Sementara Aldi bingung apa yang harus dilakukan. Aldi sama sekali tidak berani menyentuh, membelai, apalagi memeluk. Kacau, pikiran Aldi tambah kacau. Lalu berusaha semampunya menenangkan Aida. Setelah Aida tenang, Aldi melanjutkan kata-katanya. Aida, kamu baik-baik ya nanti di sana. Doakan aku agar baik-baik juga di sini. Dan aku akan tetap menjadi anggota marching band sampai lulus nanti. Karena marching band bagiku sejarah. Sejarah, kenangan bersamamu Aida. Ucap Aldi pelan sambil menangis. Iya Aldi, mungkin ini memang sudah kehendak Tuhan untuk kita. Bertemu dan dekat dengan singkat, lalu berpisah. Semoga kita berdua baik-baik saja. Dan semoga suatu saat kita bisa bertemu lagi. Ucap Aida yang merupakan kata-kata terakhirnya. Mereka berdua kembali beradu pandang sebelum akhirnya berpisah. Maksud hati ingin saling memeluk. Maksud hati ingin saling membelai. Tapi mereka masih terjaga oleh norma-norma pergaulan. Akhirnya cukup dengan berjabat tangan sedikit lama. Kemudian dilepaskan, seraya diikuti saling melambaikan tangan. Mereka berpisah. Ya, mereka berpisah. Perpisahan mereka, perpisahan yang sangat mengharukan. Perpisahan yang tidak memberi tanda jika di suatu saat dapat bertemu kembali. Baik teman-teman di hari remaja, itulah kisah Aldi dan Aida. Selanjutnya, kisah berlanjut menuju periode Aldi kelas 2 dan kelas 3 SMP. Kemudian kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 SMA. Kisahnya akan selalu menarik dan runtut teman-teman. Makanya, jangan beranjak pergi dari Diari Remaja. Jangan lupa pula, tetap dukung Diari Remaja dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Selamat malam, selamat tidur. Semoga teman-teman mimpi indah malam ini. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.